sufi aulia yang istimewa itu kadang-kadang torekot ini, torekot itu berarti ada beberapa mursyid. Amalannya mesti panjang. Meskipun secara umum disarankan fokus saja pada satu mursyid kemudian melakukan perjalanan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga, tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Itu sebenarnya menegaskan kadang-kadang akal kita tidak berdaya. Wong akal itu tergantung informasi. Informasi atau data yang kita miliki itu ya sejauh pengalaman kita saja. Kalau belum mengalami ya tidak tahu. Waktu diberi tumpangan kapal, tiba-tiba kapalnya dilubangi oleh Nabi Khidir. Ini kan ya kita taunya ini ada orang baik memberi tumpangan. Kok ya malah dirusak? Karena memang data yang di kepala kita hanya selevel itu. Sementara Nabi Khidir yang langsung nyambung informasi dari Allah tahu ada data lebih panjang, lebih luas, lebih jauh bahwa di depan sana ada kapal yang akan merusak kapal-kapal lain. Seperti kapal yang sedang ditumpangi, Nabi Musa tidak tahu informasi itu. Nabi Khidir tahu. Jadi ini bukan tidak rasional, soalnya informasi yang di kepala kita saja terbatas. Jadi sehingga ya terus Nabi Musa kan protes. Kenapa engkau merusak sudah ditumpangi orang Cuma kan memang ya levelnya Nabi Musa tidak salah. Beliau memang levelnya di situ. Jadi ya sama kan kalian misalnya kadang-kadang melakukan apa kan sejangkau pengetahuanmu saja. Sejauh pengalamanmu saja. Nanti begitu sadar iya ya coba kemarin. Ya kamu sekarang lebih luas informasinya. Keputusanmu jadi keliru kemarin. Karena tidak tahu ada data tambahan. Jadi tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Nah, para mursyid apalagi yang kamil ini dia makomnya sudah fana dan bakok makrifat sudah nyambung langsung segala informasi dari Allah. Dia dapat datanya jauh lebih luas. Sehingga kadang-kadang menyuruh kita melakukan sesuatu yang oleh penangkapan kita sekarang itu tidak masuk akal. Tapi ternyata iya ya, bisa dipahami, masuk akal juga. Ini pelajaran kedua. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mendahulukan kesan pikiran kita. Yang datanya mungkin ya seluas pengalaman kita saja. Sementara kita tidak sadar, guru kita, mursyid kita itu punya data jauh lebih banyak. Sehingga punya pertimbangan jauh lebih luas. Pelajaran ketiga, guru rohani itu pembimbing. Yang namanya pembimbing atau guide tentu saja secara logis juga tidak bisa kalau diprotes, dipertanyakan terus. Guide misalnya, kalian belum pernah ke Jogja, terus ditemani guide jalan-jalan di Jogja. Terus guide-nya bilang, kita lurus saja ya, nanti lebih dekat ke Malioboro. Terus, masa? Kata siapa? Apa ya? Ini yuk. Jadi logiknya kalau itu guide penuntun, ya kita patuh dulu. Ya baru kalau kesasar kamu ngamuk, kan gitu saja. Lah kalau kamu protes di awal, ya kamu belum tahu apa-apa kok sudah protes. Makanya tadi Nabi Khidir tidak betah. Lah itu kamu belum ngerti apa-apa, protes lagi. Terus protes lagi. Sampai ketika, kamu protes lagi, sudahlah kamu tidak kuat ikut saya. Jadi masih belum nyampe, belum saatnya. Nah itu seperti tadi loh. Frekuensinya belum nyambung. Oke, ya apalagi ini hubungannya dengan Robitoh tadi. Kalau muridnya serba tidak percaya dengan mursyidnya, ya hubungan rohaninya renggang, sulit. Nanti
eh, nuntun. Jadi menuntun orang yang tidak mau dituntun itu berat. Kalau sekedar konsep yang kemudian tidak dipahami bisa dijelaskan lagi. Tapi ini kan nuntun dalam perjalanan. Nah kemudian ini ada kalimat yang menurut saya menarik. Jadi atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Khidir itu tidak sekedar diberi pengetahuan langsung oleh Allah, tapi sebelum pengetahuan yang diberikan apa? Rahmatnya. Jadi atainahu rahmatan min indina. Jadi mursyid itu pertama-tama mendapatkan rahmatnya Allah. Dia disayangi oleh Allah. Baru kemudian diberikan ilmu. Makanya ilmunya itu pasti jenisnya cahaya dari Allah langsung sumbernya. Itulah positioningnya seorang mursyid. Baik, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebenarnya masih banyak, cuma kunci-kuncinya ini. Kita lanjutkan ya, waktunya masalahnya. Ini terakhir-terakhir saya ingin membahas ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kemursidan ini. Ini kaya web ya, kita pakai frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, ada banyak orang bertanya begini, apa boleh Pak berguru pada mursyid dari torekot yang beda-beda? Ini secara umum jawabannya boleh. Meskipun dalam prakteknya saya tidak tahu, kalian nyari satu mursyid aja bingung. Kan ada orang itu, mungkin beberapa sufi aulia yang istimewa itu kadang-kadang torekot ini, torekot itu berarti ada beberapa mursyid. Amalannya mesti panjang. Meskipun secara umum disarankan fokus saja pada satu mursyid kemudian melakukan perjalanan spiritual. Sehingga perjalanannya tidak kontradiktif. Berjalan kalau terlalu banyak jalan juga tidak efektif. Jadi makanya apa boleh ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Para wali mungkin yang kapasitas spiritualnya besar tentu saja bisa beberapa torekot sehingga mengikuti beberapa mursyid sekaligus. Tapi mungkin kalau untuk kita satu saja pontang-panting. Itu pun ya apa mau apa enggak kita juga masih ragu-ragu kan kalian dengan kemursidan ini. Yang kedua, ini kadang juga ditanyakan, Pak, kalau saya sudah tinggi makomnya, apa masih perlu mursyid? Nah ini juga bagi yang mungkin melakukan perjalanan merasa naik level terus makomnya. Jawabannya masih penting. Mursyid di sini kalau sudah sampai di tujuan itu bisa berperan sebagai pengendali. Bisa berperan sebagai pengingat agar tidak ujub, tidak takabur atau merasa sudah sampai. Sudah sampai dan merasa sudah sampai itu dua hal yang berbeda ya. Karena merasa sudah sampai itu ada rasa besarnya. Rasa hebatnya. Dan ini yang bisa mengenali itu mursyid kita. Yang ketiga, apakah hubungan mursyid dan murid akan berakhir setelah wafatnya mursyid? Ada yang bilang, tidak sepenuhnya berakhir. Hubungan itu tetap nyambung melalui doa, zikir, dan menjalankan warisan spiritualnya, amalan-amalan dari mursyid tetap dijalankan, berarti masih nyambung.
Namun bagi murid yang masih di tengah perjalanan, biasanya kemudian mencari mursyid penggantinya. Karena dia masih butuh dibimbing lagi, dituntun lagi. Biasanya kalau masuk torekot itu ada khalifahnya. Khalifah itu penerusnya, penggantinya mursyid. Jadi kalau masih dalam perjalanan kok mursyidnya wafat, ya boleh melanjutkan amalan sebelumnya, atau kalau memang masih sangat perlu mursyid lain, ya masih perlu pengganti mursyid yang lama. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. Terus, ada lagi pertanyaan begini. Pak, gimana Pak kalau ketipu? Tak anggap mursyid, ternyata kalau bukan gimana Pak? Nah, misalnya, itu ya. Ini jawabannya macam-macam. Bisa seperti tadi. Tugas kita ya cuma menyiapkan diri saja. Nanti mursyid datang. Tugas kita mencari guru dengan sungguh-sungguh. Datang ya kita percaya. Ya kalau kita suudzon, kalau kita masih kurang percaya, ya jangan dijadikan mursyid. Nanti kalau mursyid beneran Pak, ya berarti bukan rezekimu. Kamu masih ragu-ragu. Tidak bisa, karena kemursidan itu ya syaratnya tadi kepatuhan dan kesabaran. Kalau kamu masih buruk sangka dan ragu-ragu, ya bukan rezekimu saja. Pak, gini loh Pak, kalau saya sudah terlanjur baiat pada mursyid ini, belakangan ternyata saya ketipu Pak, ternyata bukan wali. Apa tidak rugi saya? Jawabannya tidak. Jadi, kenapa tidak? Ada pandangan begini. Husnudzonmu dan kesungguhanmu menempuh jalan spiritual itu adalah nilai tersendiri di mata Allah. Jadi ternyata dia penipu, bukan urusanmu. Oke ya. Ini dulu diceritakan juga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, dulu waktu kita sesi Sunan Kalijogo ada serat Dewa Ruci. Dalam kisah Dewa Ruci, itu kisah sebenarnya pada pokoknya Werkudara atau Bima yang diperintahkan oleh gurunya Pendeta Durna mencari banyu Perwitosari. Air ini sebenarnya tidak ada. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Pendeta Durna itu sebenarnya tugas palsu yang tujuannya untuk mencelakakan Werkudara atau Bima. Tapi karena ketulusannya Bima, kesungguhannya untuk menemukan kebenaran, meskipun dibohongi oleh gurunya, pada akhirnya dia mencapai itu. Jadi sampai kemudian ketemu Dewa Ruci itu, manifestasi perwujudan dirinya dalam bentuk kecil yang masuk melalui telinga dan lain sebagainya. Jadi di kisah ini ada satu ilustrasi, gurunya tidak beres, tapi muridnya sungguh-sungguh berniat baik dan berprasangka baik terhadap gurunya, pada akhirnya berhasil. Ini ya, ini logik seperti ini mungkin tidak masuk bagi teman-teman yang saintifik, positivistik, tidak nyambung. Tapi ini di ranah spiritual berlaku. Jadi tidak ada ruginya jadi orang baik, meskipun kemudian dibohongi, meskipun kemudian dicurangi. Justru mungkin menjadi jalan kemuliaan kita. Belakangan kita sering jadi orang yang serba curiga, serba prasangka buruk, akhirnya kita tidak melakukan kebaikan apapun. Itu problem kita hari ini ya. Terus saya lanjutkan. Bagaimana jika tidak ketemu mursyid zaman ini Pak? Sulit Pak saya ketemu mursyid itu Pak. Jika memang benar-benar tidak ada mursyid yang bisa ditemui, maka ya mau gimana lagi, wong tidak ketemu, silahkan memperdalam ilmu syariat, ilmu hakikat melalui kitab-kitab para ulama sufi dengan niat yang benar. Belajar tetap sambil berdoa ya, semoga bisa dipertemukan dengan pembimbing yang sesuai.
Kemudian ada juga pertanyaan begini. Pak, mursyid saya itu jangan-jangan makomnya belum tinggi, Pak. Ini bagian seperti husnudzon tadi ya. Ya sudahlah, pokoknya kalau masih ragu, masih curiga, masih tidak percaya, jangan dijadikan mursyid. Itu saja sudah. Tidak akan kita mantap melakukan perjalanan dibimbing orang yang kita masih ragu. Jadi, bahkan di situ saya tadi sempat ada membaca kalimat, siapa kita sih bisa memvonis orang mursyid yang sejati atau tidak sejati? Jangan-jangan kita yang belum paham. Wong kita juga belum melakukan perjalanan apa-apa. Ini untuk bahan introspeksi diri saja. Tapi kalau memang kita masih ragu, masih tidak percaya, ya jangan. Karena untuk melakukan perjalanan ini butuh kemantapan hati. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Pak, mursyid itu apa mesti wali? Wali itu hamba Allah yang punya kedekatan. Makanya istilahnya walayah atau wilayah. Berada di wilayahnya Allah, punya kedekatan dengan Allah. Karena keimanannya, ketakwaannya, kebersihan dirinya dari hawa nafsu. Sebutannya wali. Oke, ada dua pendapat. Yang pertama Imam Kalabati dan Ibnu Arabi. Kalau menurut Ibnu Arabi, mursyid harus wali. Tidak sah seorang pembimbing rohani kalau dia belum wusul, belum sampai kepada Allah. Ya orang yang sudah sampai pada Allah itu wali. Dia harus sudah melakukan perjalanan dan sudah bersih. Sudah tazkiyah dan fana, sudah lenyap egonya. Ada pendapat kedua, tidak harus. Ini Imam Ghazali atau Imam Asyuyuti. Yang jelas mursyid adalah orang yang lurus, yang benar dalam ilmu dan amal, serta amanah dalam membimbing. Mungkin makomnya belum wali, tapi hatinya sudah bersih dan lurus. Boleh jadi mursyid. Ini kalau ada yang tanya itu ya. Baik, terakhir. Ini juga sering ditanyakan. Pak, mursyid itu bisa salah enggak, Pak? Mursyid masih manusia, tidak maksum, bisa salah. Boleh diingatkan, Pak, boleh. Kalau kamu tahu salah, diingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Di situ saya tulis beberapa cerita tentang kadang-kadang mursyid ya salah. Tapi beliau ini kalau memang mursyid sejati, komitmennya pada kebenaran. Diingatkan pun tidak marah, tidak ngeyel. Saya bawakan beberapa cerita ya. Kita akhiri malam hari ini dengan dongeng, biar kamu tambah pules. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika ada tamu ke rumah beliau. Yang bertamu ini orang miskin, compang-camping, tapi sombongnya luar biasa. Ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan keras. Orang ini disuruh lebih sopan. Terus muridnya berkata, "Ya Sayyidi, bukankah kelembutan lebih baik dalam menghadapi orang awam yang belum paham adab?" Syekh Abdul Qadir Jailani terus diam, berpikir sejenak, terus berkata, "Oh iya, engkau benar. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan hikmah." Jadi mursyid, wali, ditegur salah, ya ngaku salah. Karena memang komitmennya pada kebenaran. Jadi bisa, keliru bisa, tapi tentu saja tidak di hal yang pokok, yang vital. Imam Ghazali juga begitu. Dengan adiknya. Jadi satu ketika Imam Ghazali ini menjelaskan tentang mahabbah. Terus dikritik oleh adiknya.
Kata adiknya, Ahmad Al-Ghazali, adik beliau lebih duluan sufi. Adiknya menegur Imam Ghazali, engkau terlalu banyak berargumen dan berhitung. Cinta kepada Allah itu tidak memerlukan dalil logika sebanyak itu. Jadi kan Imam Ghazali kan kalau penjelasan panjang lebar itu. Kenapa orang cinta pada Allah? Syarat-syaratnya orang cinta pada Allah itu dikritik oleh adanya. Allah ngomong cinta. Cinta yang terlalu banyak ngomong itu tidak jadi mencintai, jadinya diskusi. Terlalu banyak pakai logika, sudahlah, praktek cintai Allah. Diteorikan panjang lebar juga kalau orangnya belum jatuh cinta sama Allah, belum tersentuh juga, tidak akan jalan. Yang sudah tersentuh jalan, bisa saja terlalu banyak konsep jadi menghalangi dia. Gara-gara konsep itu. Kan kadang-kadang teori itu malah menghalangi. Maka untuk urusan cinta sudahlah, jatuh cinta saja sudah. Hidupkan cinta itu dalam hidup. Ini kritiknya adiknya pada Imam Ghazali. Imam Ghazali terus sadar itu. Diterima oleh Imam Ghazali, tidak dibantah, tidak mentang-mentang, alah kamu adik saja, anak kecil ngerti apa. Ini begitu. Saya yang rektor loh, ini zaman itu beliau di Nizamiyah. Tapi diterima. Dan nanti kalau teman-teman baca Ihya, yang bab mahabbah itu sebagian besar masukan dari adiknya. Tidak terlalu rumit teorinya seperti di kitab-kitab yang lain. Ada juga cerita, ini Syekh Ahmad Rifai dari Torekot Rifaiyah. Ini saya ngambil acak ya. Salah satu contoh ketika murid menegur mursyidnya, ternyata ya tidak masalah. Kalau memang mursyidnya dirasa tidak pas. Syekh Ahmad Rifai ini dikenal sangat tawadhu. Beliau ini sampai pada muridnya saja tawadhu. Kalau kalian mungkin sama guru tawadhu cium tangan. Ini beliau ini saking tawadhunya orang, sama muridnya tawadhu. Terus ditegur oleh muridnya. Ya Sayyidi, kami takut kemurahanmu terhadap kami justru membuat kami lalai dan tidak hormat. Jadi muridnya negur, Syekh kalau sampean terlalu tawadhu pada kita, jangan-jangan kita nanti sembrono. Kita jadi sembarangan pada sampean. Terus kita tidak sungguh-sungguh belajar. Allah Syekh tidak mungkin marah dia sama kita tawadhu kok. Kita salah bisa begitu. Jadi muridnya negur gurunya. Nah, terus Syekh Ahmad Rifai tersenyum berkata, engkau benar. Kelembutan mursyid jangan sampai membuat murid lupa adab. Hari ini aku belajar darimu. Jadi beliau yang makomnya mungkin sudah mursyid kamil, ditegur ya mau saja dan mengakui teguran dari muridnya. Makanya kalau ada pandangan-pandangan bahwa mursyid, ulama itu kalau dalam Islam dikultuskan, diposisikan sebagai yang tidak mungkin salah, semua orang harus patuh, ya tidak begitu juga. Dalam sejarah banyak juga cerita-cerita murid yang kritis, kalau gurunya keliru ya ditegur. Dan gurunya dengan terbuka menerima, karena semuanya berkomitmen pada ilmu dan kebenaran, bukan ego. Kalau ada guru kok ditegur, dikritik terus marah, itu pasti masih ego. Kemungkinan memang belum mursyid. Kalau mursyid pasti tidak begitu. Baik, jadi ini beberapa ya teman-teman. Tadi ada banyak isu-isu yang berhubungan dengan mursyid. Paling tidak malam hari ini kita nambah wawasan tentang apa dan bagaimana kemursyidan itu. Peran-peran yang dimainkan dan hubungannya apa dengan kehidupan beragama kita. Seperti dijelaskan di awal, para mursyid ini adalah penuntun atau pembimbing spiritual. Tentu saja ini ranah yang berbeda
dengan ranah ilmiah akademik yang parameternya adalah empiris dan rasional. Karena ini dunia batiniah, jadi struktur logikanya berbeda. Tentu saja kalau mungkin kita lihat dengan kacamata ilmiah yang sifatnya tegas, yang sifatnya empiris, harus rasional, mungkin beberapa akan dilabeli, Anda rasional itu Pak, Anda masuk akal itu Pak. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Tujuannya untuk dijalankan sampai kita tadi menempuh suluk, sampai kita semakin dekat dengan Allah. Ini makanya nanti banyak tokoh yang menyebut ya dunia spiritual itu ada logiknya sendiri, ada epistemnya sendiri, tata berpikirnya sendiri, yang berbeda dengan dunia ilmiah akademik. Sebenarnya ya semua ranah hidup ini kalau kata Foucault ya ada pola nalarnya sendiri. Jadi mungkin petani dengan pedagang cara berpikirnya beda. Yang belajar filsafat dengan yang belajar sains mungkin ada beberapa pola bernalar yang berbeda. Dan itu wajar saja. Paling tidak malam hari ini kita dapat pemahaman tentang mursyid dan pola nalar apa yang berkembang sehubungan dengan kemursidan ini. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita tutup dengan guru yang lebih ke dalam lagi. Ini sebenarnya sudah dalam. Dan nanti ada yang lebih dalam lagi. Cuma ini kita ambil biar bisa dapat sumber dari mana-mana ya. Malam hari ini kita dari dunia tasawuf, torekot. Minggu depan kita lebih ke falsafah Jawa. Ada konsep guru sejati. Nanti seperti apa kita bahas minggu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.